Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi anak-anak yang hebat dan cerdas. Saat ini, pagi ini kita akan belajar tentang profil negara ASEAN di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Sebelumnya kalian sudah mengetahui sejarah ASEAN, tujuan dibentuknya atau berdirinya ASEAN, juga tokoh-tokoh pelopor yang mendirikan organisasi ASEAN. Sekarang kita akan melihat profil-profil negara ASEAN di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Sebelumnya kita lihat dulu peta organisasi ASEAN. Sebelumnya kalian sudah tahu bahwasannya salah satu faktor penyebab berdirinya organisasi ASEAN karena adanya persamaan kondisi geografis. Mereka atau negara-negara ASEAN ini sama-sama memiliki kondisi geografis yang sama. Sama-sama letaknya di Asia Tenggara. Juga negara-negara ASEAN juga itu dikelilingi atau diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Samudra Hindia itu di bagian barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur, dan di bagian selatan itu ada benua Australia. Lalu di sebelah utara, organisasi ASEAN atau negara-negara ASEAN ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan di sebelah utaranya lagi ada benua Asia. Jadi secara geografis, negara-negara ASEAN ini memiliki kondisi geografis yang sama. Diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra. Dan inilah negara-negara ASEAN yang akan kita lihat profilnya di bidang sosial budaya, ekonomi, dan juga politik. Negara ASEAN kalau kita lihat dari sisi budaya atau dari sosial budayanya, kita akan lihat keragaman-keragaman budaya yang ada di negara tersebut. Kemudian di bidang ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi apa saja yang memang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Lalu sistem pemerintahannya di bidang politik seperti apa? Itu adalah bidang-bidang yang akan kita lihat negara-negara ASEAN itu. Negara-negara ASEAN tadi sudah dijelaskan kondisi geografisnya seperti apa. Sekarang kita lihat masing-masing negara ASEAN dilihat atau di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Negara yang pertama adalah negara Indonesia. Di bidang sosial budaya, negara ini memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Terdapat berbagai macam suku, di antaranya suku Jawa, Madura, Sunda, dan lain-lain. Juga terdapat berbagai macam ragam tarian daerah di setiap daerahnya. Di bidang ini pula, di negara Indonesia terdapat bangunan-bangunan bersejarah. Contoh kecil adalah Candi Borobudur yang sudah sangat terkenal, bahkan memiliki status 7 keajaiban dunia. Terdapat aneka makanan khas. Kita tahu di setiap daerah di Indonesia terdapat ciri khas makanannya seperti Palembang dari Sumatera Utara. Kemudian dari Padang itu ada nasi Padang. Sate dari Madura dan juga makanan khas-khas yang lainnya. Di Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN, dan tokohnya adalah Adam Malik. Di bidang ekonomi, negara ini merupakan negara pengekspor kelapa sawit, tembakau, nikel, karet, kopi, dan lain-lain. Penghasil minyak bumi juga dan gas alam. Sistem pemerintahan Indonesia itu berbentuk republik. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh presiden dan bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah
ibu kotanya Jakarta. Negara berikutnya adalah negara yang memiliki ciri khas di sosial budayanya itu adalah patung Murungga. Patung Murungga merupakan patung terbesar di Malaysia. Patung Murungga adalah dedikasi pemerintah Malaysia terhadap keturunan India yang ada di Malaysia. Kita ketahui bahwasannya di Malaysia itu ada tiga mayoritas Melayu. Yang pertama, yang berikutnya adalah Tionghoa Cina, kemudian keturunan dari India. Jadi tiga ras ini merupakan mayoritas yang ada di Malaysia. Selain itu pula di bidang sosial budaya, Malaysia juga memiliki Jostone. Jostone itu adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Makanan khasnya adalah makanan yang bernama nasi lemak. Di bidang ekonomi, negara ini merupakan negara pengekspor minyak dan biji timah. Juga penghasil minyak bumi dan gas bumi, kayu, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya adalah pertambangan, industri, dan pertanian. Sistem pemerintahan di negara ini merupakan negara kerajaan berbentuk federal. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri, kemudian bahasanya bahasa Melayu, mata uangnya ringgit, dan ibu kotanya Kuala Lumpur. Tun Abdul Rojak, betul, adalah tokoh pelopor berdirinya organisasi ASEAN yang berasal di Malaysia. Negara berikutnya adalah negara Thailand. Di bidang sosial budaya terdapat suku Karen di negara Thailand ini. Suku Karen ini adalah suku yang sangat terkenal. Yang sangat terkenal karena di lehernya itu terdapat lilitan yang berwarna kuning semacam tali dan sangat terkenal oleh para wisatawan. Sehingga banyak wisatawan berkunjung ke daerah yang ada suku Karen. Kemudian negara ini merupakan negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, bangsa manapun. Dan minuman yang menjadi ciri khas yang paling terkenal adalah Thai tea. Di bidang ekonomi negara ini merupakan negara pengekspor beras sehingga dinamakan atau dijuluki negara lumbung padi Asia Tenggara. Di kegiatan ekonomi lainnya berupa pertambangan, industri, dan pertanian. Di bidang politik, negara Thailand ini berbentuk monarki konstitusional. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, bahasanya adalah bahasa Thai dan Cina. Mata uangnya Baht, dan ibu kotanya adalah Bangkok. Dan tokoh pelopor yang berasal dari Thailand, masih ingatkah? Iya, betul. Apa namanya? Tanat Koman. Tanat Koman merupakan salah satu tokoh pelopor pendiri organisasi ASEAN yang berasal dari Thailand. Berikutnya adalah negara Filipina, negara yang memiliki tokoh pelopornya itu bernama siapa itu coba? Narcisco Ramos, betul. Narcisco Ramos, tokoh pelopor berdirinya organisasi ASEAN yang berasal dari Filipina. Di negara ini, di bidang sosial budaya, terdapat suku Bajau. Suku Bajau ini merupakan suku asli Filipina. Dan terdapat juga tarian yang sangat terkenal. Tarian yang menjadi ciri khas dari negara Filipina dan juga bernama tarian Pangalay. Di bidang ekonomi, negara Filipina ini merupakan negara pengekspor gula, kopra, kayu, dan juga tembaga. Di kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya ada pertanian, nanas, kelapa, dan gula. Sistem politik atau sistem pemerintahannya berbentuk republik. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh presiden, sama halnya dengan negara Indonesia. Bahasa nasionalnya merupakan bahasa Tagalog. Mata uangnya peso dan ibu kotanya Manila. Negara berikutnya adalah negara S. Raja Ratman, betul, salah satu tokoh pelopor berdirinya organisasi ASEAN yang berasal dari negara Singapura. Di bidang sosial budaya, ada ciri khas yang paling terkenal, Merlion. Merlion ini merupakan lambang negara dari negara Singapura. Merlion itu patung berkepala singa dan berbadan ikan yang sangat terkenal dan menjadi daya tarik negara tersebut terhadap wisatawan-wisatawan di dunia.
Di bidang ini pula ada makanan khas dari Singapura, yakni makanan khas kepiting cabai. Di bidang ekonomi, negara ini merupakan negara pengekspor mesin serta alat-alat transportasi. Di bidang politik, sistem pemerintahan ini berbentuk republik parlementer. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, dan bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris, Melayu, dan Cina. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Ibu kotanya Singapura juga. Negara berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Di bidang sosial budaya, negara Brunei Darussalam ini memiliki kampung air, merupakan kampung atau desa terapung yang sangat terkenal. Etnis yang terkenal juga adalah etnis Brunei. Di bidang ekonomi, negara ini merupakan negara pengekspor gas alam dan minyak. Politik. Di bidang politik, sistem pemerintahannya berbentuk kesultanan konstitusional. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh sultan, bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris dan Melayu. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Negara berikutnya adalah negara Vietnam, negara yang di bidang sosial budaya memiliki pakaian khas bernama Audai. Dan masyarakatnya atau penduduknya suka memakai topi caping. Ekonomi di bidang ini, negara Vietnam itu merupakan negara pengekspor semen dan kayu manis. Juga sangat terkenal di bidang pariwisatanya. Di bidang pemerintahan atau politik, itu sistem pemerintahannya berbentuk republik sosialis. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Vietnam, mata uangnya dong, dan ibu kotanya adalah Hanoi. Negara berikutnya adalah negara Laos. Di bidang sosial budaya, negara Laos ini memiliki olahraga tradisional yang sangat khas dan terkenal di seluruh negara ASEAN, yakni olahraga tradisional yang bernama Katau. Makanan khasnya adalah nasi ketan. Kemudian di bidang ekonomi, negara ini merupakan negara pengekspor jagung, beras, dan tembakau. Juga ada kegiatan ekonomi di pertanian. Di bidang politik, negara ini memiliki sistem pemerintahan berbentuk republik partai satu, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Laos, mata uangnya KIP, dan ibu kotanya adalah Vientiane. Kemudian negara berikutnya adalah negara Myanmar, negara di bidang sosial budaya yang memiliki negara terkenal itu negara 1000 pagoda, memiliki beribu-ribu pagoda. Kemudian pakaian tradisionalnya bernama lonjol. Di bidang ekonomi, negara ini merupakan negara pengekspor kayu jati. Pertanian, pertambangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi lainnya. Politik negara ini, sistem pemerintahannya berbentuk junta militer, kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, dan kepala negaranya dipimpin oleh Presiden. Bahasa dari bahasa nasional Myanmar adalah Myanmar. Mata uangnya Kyat, dan ibu kotanya adalah Nay Pyi Taw. Negara berikutnya adalah negara Kamboja. Di negara ini terdapat di benderanya itu ada candi. Diidentifikasikan bahwasannya negara ini merupakan negara yang memiliki banyak candi. Makanan khasnya ca, dan di bidang ekonomi negara ini merupakan negara pengekspor padi. Di bidang pemerintahan, politik, sistem pemerintahan di negara Kamboja ini merupakan negara kerajaan konstitusional. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, dan kepala negaranya adalah kepala negaranya itu raja, dan bahasanya itu adalah Khmer. Ini salah ketik berarti ya, bukan bahasa Myanmar tapi Khmer. Mata uangnya adalah riel dan ibu kotanya adalah Phnom Penh. Oke, di sini perlu diklarifikasi bahwasannya bahasanya bukan bahasa Myanmar itu, tapi bahasanya adalah bahasa nasional dari Kamboja, adalah bahasa
apa namanya? Hmm, Kamer. Kalau nggak salah tulisannya itu adalah KHMER. Oke, mungkin itulah profil-profil negara-negara ASEAN di pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, juga bagi Bapak, juga bagi semuanya. Dan akhirnya Bapak mengucapkan Alhamdulillah, salam sehat selalu buat kalian, jaga tetap kesehatan kalian. Jangan lupa untuk sebelum dan sesudahnya cuci tangan dan selalu menjaga kebersihan dan juga selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.